للعالمين الصلاة والسلام على نبينا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا من دعاء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ونورا وصدقا وامنا وعلمنا والقادر عليه الخير. Hadirin hadirat ibu dan Allah Subhanahu wa taala berikan pada bagian ini merupakan juga sesuai dengan dari usaha kita untuk mencapai ridho Allah. Ini merupakan pekan kita dalam kita kajian kitab Al-Kitab. Baik. Masuk ke hikmah yang ke-18 berdasarkan rokok yang di kitabnya Syekh Ramadan Al-Bukhari. Ibnu Athaillah sendiri berkata, "Ihalatu al-a'mala ala wujudil farahi bi ru'unatin nafsi." Ihalatu al-a'mala ala wujudil farahi nafsi. Engkau menunda-nunda kebaikan sampai memiliki waktu luang, termasuk perbuatan jiwa, termasuk pertemuan. Kalau dibalik, yang termasuk pertemuan menunggu untuk berbuat baik sampai memiliki waktu luang. Artinya ini masalah ini terkait bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita pekerjaan. Ya semuanya pekerjaan. Tapi bedanya di mana maksud? Di para orang pegawai berarti ya, pegawai kantoran. Pak Budi, pengusaha. Ya. Pengusaha. Ya. Pak Haji Edi, punya bank, insya Allah beliau punya bank. Terus Pak Haji ini, pengusaha. Pengusaha. Pak Parto, kurang lebih ini Masya Allah. Pak Sarwono semangat apa kali? Departemen Hukum. Ya, mama dia kerja di macam-macam kerja. Iya, kerja di perusahaan ini, kerja di perusahaan. Banyak kerja semua. Kesibukan kita jangan sampai membuat kita menunda-nunda perbuatan. Ini maaf ini, merasa masih kerja, di kerjaan itu sebenarnya tidak dilarang untuk menutup aurat. Dengan lain perkara kalau memang di kerjaan dilarang untuk menutup aurat. Hanya bisa ya berbeda mungkin. Meskipun secara konsep juga sama. Ini seorang perempuan kerja dalam lingkungan pekerjaannya secara aturan tidak melarang dia untuk nutup aurat. Tapi ketika diajak untuk nutup aurat, alasannya belum memungkinkan. Nanti nunggu kalau sudah pensiun. Mak pensiun umur berapa, Bu? 48. 58. Nunggu kalau sudah 58 tahun. Yaitu sekedar nutup aurat saja, nunggu kalau sudah 5 tahun. 58 tahun. Mak masih punya bayi, mungkin ya, masih punya bayi, anaknya masih kecil-kecil, tiap diajak ngaji gitu, nunggu nanti anaknya sudah besar. Betul ya?
Iya. Atau emak-emak juga atau bapak-bapak. Ya sebenarnya rezekinya itu nggak kurang rezekinya. Cukup lah, kaya mampu kan, miskin juga enggak. Rezekinya nggak kurang. Tapi ketika diajak berbakti pada orang tuanya, berbakti pada mertua atau memberi hadiah pada mertuanya gitu. Bersedekah pada adik-adiknya. Kadang-kadang alasannya duitnya belum memungkinkan, nanti nunggu kaya. Iya apa enggak? Kadang-kadang orang itu ngomong ke saudaranya, nanti kalau saya sudah kaya, kamu tak kasih duit sekian. Ngasih duit, ngomong kudu nunggu kaya dulu. Nunggu punya waktu, punya kesempatan. Padahal waktunya sekarang juga sudah ada. Itu. Ini umroh. Duit ada. Rumah juga sudah pada punya. Kalaupun nyicil ya gampang lah. Bakal cicil. Dengan penghasilannya. Daftar haji nanti nunggu kalau kebutuhan semuanya sudah selesai. Nunggu anak-anak kalau sudah selesai kuliah baru daftar haji. Nah, menunda-nunda berbuat baik padahal kesempatannya ada, sampai nunggu waktu yang bahasa dia lebih tepat, itu bagian dari kedunguan min ru'unatin nafsi. Coba kita balik lagi. Kita balik ke emak-emak. Ke mbak-mbak yang kerjaan tidak menghalangi nutup aurat. Bahkan mendukung. Yang nutup aurat juga banyak. Diajak nutup aurat, nantilah nunggu kalau sudah pensiun. Nah sekarang kalau kita tanya, siapa yang menjamin umur sampean sampai 58? Ada? Ada enggak? Enggak ada ya? Mau sedekah, nunggu kaya. Sekarang siapa yang jamin sampean? Ada yang jamin? Enggak ada. Ya? Enggak ada yang jamin sampean kaya. Gitu. Mau istilahnya ngasih duit ke saudara, ke anak paman, ke adik sendiri, ke keponakan, nunggu nanti kalau duitnya sudah banyak. Yang jamin sampean punya duit banyak, siapa? Ada yang jamin? Enggak ada. Alhamdulillah. Karenanya kata Ibnu Athaillah Sakandari, mau berbuat baik, selama kemungkinannya memang sudah ada sekarang, jangan nunggu-nunggu. Mau sedekah di hari Kamis, kata Pak Ustadz, lebih baik sedekah di hari Jumat. Iya kan? Karena kalau Jumat ada Jumat berkah, nggak ada Kamis berkah. Nah, duitnya sekarang ada. Kita tanya ke sampean, yang jamin besok sampean hidup siapa? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Mau sedekah saja nunggu Ramadan. Kata Pak Ustadz, sedekah Ramadan itu pahalanya 70 kali lipat. Nunggu Ramadan. Sekarang bulan apa? Bulan apa sekarang? Muharram. Safar, Rabi awal, Rabi tsani, Jumada ula, Jumada tsaniyah, Rajab, Sya'ban baru. Ayo nunggu 8 bulan lagi. Yang jamin sampean hidupnya sampai Ramadan siapa? Ya semoga panjang umur ya. Amin. Enggak ada yang jamin kan? Enggak ada yang jamin. Duit ada. Daftar haji cukup. Enggak akan ngurangi makan. Enggak akan ngurangi jatah sekolah anak. Enggak ada. Mau daftar haji, nunggu nantilah. Kalau sudah nggak repot. Wong daftar haji sekarang, daftar tahun 2025 berangkatnya mungkin 2040
5, betul atau enggak? Nah, itu Pak Latif yang baru datang itu pas daftar haji. Setelah dicek katanya, masa ya daftarnya tahun 2022, berangkatnya tahun 2060 berapa? Kata beliau, usia saya 120 tahun. Si Anas sama siapa? Itu Pak Latif gantiin itu. Pak Latif biar suruh masuk ya. Ya. Jadi kata Ibnu Athaillah, jangan nunda-nunggu nanti ideal baru berbuat baik. Wong diajak qiyamul lail aja, nunggu nanti kalau sudah enggak sibuk. Orang kalau nunggu. Mau sedekah nunggu kaya, enggak kaya mati duluan belum sedekah. Iya apa enggak? Pengen nutup aurat saja nunggu nantilah nutup auratnya kalau sudah pensiun. Belum pensiun mati duluan, mati belum sempat nutup aurat. Diajak belajar ngaji, mungkin di antara kita ini masih ada yang belum ngaji Quran lancar loh. Mungkin loh ya, mungkin. Kalau Pak Ngadi yang bisa ngaji Quran. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil dararah. Yang pandai baca Quran bersama para malaikat. Kata dia, nantilah kalau kerjaannya sudah enggak begitu banyak. Memang kalau sekarang ngaji kenapa? Ya bisa sih. Cuma ya waktunya tuh harus dibagi-bagi. Waktunya harus dibagi-bagi. Ya tinggal bagi waktu. Jangan nunggu tua. Saya tuh pernah ngajar orang yang sudah sangat tua, orang yang belum begitu tua, juga anak-anak muda, remaja, bahkan anak kecil. Saya pernah ngajar semua itu. Dari yang usia 5 tahun sampai 65 atau bahkan 70 tahun. Wong belajar Quran kok nunggu kalau sudah senggang. Kapan senggang? Nanti kalau tua. Iya kalau sampai tua. Kalau mati duluan, mati belum bisa baca Quran. Oke lah, sudah sampai tua. Pak Bu, orang ngaji Quran, giginya sudah ompong, depannya sudah habis. Sulit itu. Mau ngomong zal sama a sama so sama zai, adanya lidahnya keluar semua. Lah iya, nunggu. Beneran sudah tua, sulit. Mumpung giginya masih pada ada. Iya. Ngaji Quran, ayo belajar ngaji. Jangan nunggu nantilah kalau anak-anak sudah pada gede, kerjaan sudah enggak banyak. Giliran sudah tua, sakit, bukan ngurusi ngaji, ngurusi asam urat, ngurusi kolesterol, ngurusi darah, enggak sempat ngaji. Coba dari muda sudah bisa ngaji, ya na'udzubillah, semoga kita sehatlah sampai tua ya. Iya, kalau muda sudah pada ngaji, walaupun tua namanya tua, sehat-sehat orang yang tua, tetap masih sehat orang yang masih, betul gitu Pak Arman? Betul kayaknya ya? Ya, sehat-sehatnya orang tua tetap sehat orang yang masih muda. Ayo yang belum bisa ngaji Quran, jangan nunggu sampai nanti. Sekarang bisa, meskipun cuma seminggu sekali, nggak punya duit Pak Ustadz, gratis. Ngomong nggak punya duit ke Bu Siti Rahimah. Bu, saya mau ngaji tapi nggak punya duit. Ngomong gratis. Kalau ngaji Quran bisa gratisin saya. Kalau umroh belum bisa gratisin. Ya kalau umroh belum bisa gratisin. Masalahnya pesawatnya bayar ya itu ya. Nggak ada yang mau gratis pesawatnya. Iya. Ayo, jadi kata Ibnu Athaillah,
Nunggu-nunggu berbuat baik sampai punya kesempatan, bagian dari kedunguan. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna min alamatil aqlid tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wat tazawwudu li suknal kubur wa ta'ahubu li yaumin nusyur. Hadis ini diriwayatkan, mirip redaksinya oleh Imam Hakim juga Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf. Sesungguhnya di antara ciri-ciri kecerdasan seseorang adalah at-tajafi fi daril ghurur, berhati-hati di dunia, wal inabatu ila daril khulud, inabah rindu dengan surga, darul khulud itu surga, wat tazawudu li suknal kubur, berbekal untuk hidup di kuburan, wa ta'ahubu li yaumin nusyur, dan persiapan untuk hari kebangkitan. Di kuburan itu perlu persiapan, Bu. Pak, Bu. Di kuburan perlu persiapan. Ibnu Katsir masyhur makalahnya di tafsir beliau mengatakan setiap orang atau manusia biasanya, bukan pasti, manusia biasanya ditutup usianya sesuai kebiasaan masing-masing. Kebiasaannya setiap minggu harus jalan-jalan ke mall, atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kakinya sakit kalau nggak muter-muter ke mall. Mungkin kebiasaannya gitu. Ya kalau untuk olahraga ya baik-baik saja. Tapi untuk cuci mata, untuk lihat-lihat barang-barang baru, mungkin matinya juga pas jalan-jalan itu. Iya. Jadi perlu persiapan untuk di kuburan. Semoga pada husnul khatimah setelah panjang umur. Di kuburan itu akan datang amalan baik. Datang. Riwayatnya banyak, bisa dibaca di kitabnya Imam Suyuti, Syarhis Sudur fi ahwalil mauta wal kubur, atau kitabnya Imam Al-Qurtubi, kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wal akhirah, tadhkirah. Orang dikuburkan itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ditanyai apa semua, bahkan banyak riwayat menyebutkan ketika mau ditanyai oleh para malaikat, amalan-amalan itu akan membentengi. Sholatnya bentengin, puasa jadi benteng juga, sedekahnya jadi benteng, bacaan Qur'annya jadi benteng juga, haji, umrohnya jadi benteng. Amalan-amalan baik itu juga akan jadi teman, nggak sepi di kuburan. Orang-orang yang baik, kuburannya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raudhatan min riyadil jinan. Makanya kata baginda Nabi, perlu mempersiapkan. Hidup di dunia ini perantara untuk hidup di kuburan. Hidup di kuburan juga perantara sebagai jembatan utama menuju kebangkitan. Dibangkitkan sono itu dalam kondisi baik atau tidak juga perlu persiapan. Kita jauhi riba agar tidak dibangkitkan dalam kondisi seperti kesurupan. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kita menjauhi takabur biar tidak dibangkitkan dengan fisik yang kecil-kecil. Iya. Kita menjauhi sifat-sifat buruk biar tidak dibangkitkan dalam kondisi buruk. Iya, Banda? Iya. Kita dianjurkan untuk ngasih makan orang biar nanti di sana tidak kelaparan. Kita tidak anjurkan untuk memberi pakaian untuk orang yang membutuhkan pakaian agar nanti di sana kita diberi pakaian.
Hadis Bukhari Muslim, semua orang di akhirat dibangkitkan dalam kondisi hufatan, uratan, hurlan. Nyeker, telanjang, enggak disunat. Semuanya seperti itu. Dan yang pertama kali diberi pakaian, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya baginda Nabi menganjurkan kita, ya sebisa mungkin kita tuh pernah beliin pakaian fakir miskin, anak-anak yatim pas lebaran. Anak-anak yatim terutama yang miskin, anak yatim yang miskin itu kalau dapat pakaian baru, Bu, senengnya Masya Allah, seneng sekali bisa pakai baju baru di lebaran. Banyak orang yang nggak punya duit, satu baju baru itu hanya dipakai pas lebaran, 2-3 hari cuci, simpen di lemari, dipakai lagi lebaran tahun depan. Ada seperti itu kan? Ada. Coba orang-orang seperti itu sampean beliin pakaian, ya Allah, bunganya, senengnya luar biasa. Nah itu mungkin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dibangkitkan, diganti kita yang diberi baju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu persiapan. Di sana cuma 2, surga dan neraka. Yang enggak masuk surga berarti ke neraka. Yang enggak ada di neraka ya berarti di surga. Makanya sering anak pesen, kalau sampean nanti di surga cari khazin ada atau enggak. Kalau enggak ada di surga, saya kok enggak ada, tolong cari saya di neraka. Bukan untuk nemeni saya, bukan, tapi syafaati saya. Mudeng. Nah kita kumpul ini kan bagian dari ta'akhi, iya apa enggak? Saling bersaudara. Nah enggak hanya di dunia, harapannya sampai di akhirat. Sebaliknya kok saya masuk surga, semoga saya masuk surga lah, amin ya rabbal alamin, dan kita semua. Kok enggak nemu sampeyan saya, tak cari insya Allah. Mana Pak Hadi ini, mana Pak Hadi, nggak ada. Oh seandainya di neraka, ya mungkin saya bisa ngasih syafaat atau sebaliknya, ya. Jadi di sana juga perlu persiapan. Kita tidak boleh mengandalkan amalan, nggak boleh. Sudah kita bahas dari dulu ya. Mau haji, mau umroh, mau sedekah, mau puasa, mau sholat, mau pahala baik, amalan baik apapun, tidak boleh kita andalkan ke Allah. Tapi tetap kita harus persiapan. Iya apa enggak? Iya, jadi jangan nunggu-nunggu.